kita Pondok Nglawak juga pendidikannya salaf, itu menginduk kepada Tebuireng karena Mbah Yai Allah Yarham Mbah Abdul Fatah itu kan alumni Tebuireng, bahkan ada yang mengatakan santri kinasihnya Hadrul Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kebetulan juga ketika di pondok, kebetulan nih ya, itu mungkin juga napa nggih, barokahnya juga saya mondoknya itu di kiai yang betul-betul dengan karakter yang lawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah senang sekali saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai Anda di kesempatan ini dalam program Uswah dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Di program Uswah ini sengaja kita hadirkan kiai-kiai muda ataupun dai-dai muda dari kalangan Nahdiyin yang mereka akrab kita sebut dengan atau kita sapa dengan Gus. Maka program Uswah ini kita hadirkan Gus-Gus yang banyak yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Baik, untuk saat ini kita sudah kita undang dan hadir di studio Media Center ini adalah Gus Adung, kita akrab dengan sapaan demikian. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji Subhan. Ya, terima kasih kehadirannya Gus Adung atau Gus Abdul Wahab Al-Fahri Jamaluddin dari Pondok Nglawak, ini mudahnya kita sebut begitu. Pondok Nglawak, benar, Pondok Nglawak. Gimana Gus, sehat-sehat Ki? Sehat, alhamdulillah, lancar semua, puasanya lancar, hari ke-10 niki lancar, alhamdulillah. Anak-anak juga masih sergap puasa semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, aktif. Ngajinya juga sekolahnya sudah terus niki, aktif. Aktif lah. Rata-rata kalau puasa lebih mudah dikendalikan gitu dibanding lebih mudah, cuma kendalanya mereka tidurnya juga lebih mudah. Jadi kalau ngaji lebih cenderung tidur. Iya. Alhamdulillah. Banyak juga, kemudian antusiasnya bahkan berbeda dengan hari biasa. Ini menunjukkan barokahnya Ramadan. Artinya lebih antusias. Betul. Antusias, bahkan kalau sekolahnya nyuwun sewu itu enggak, kadang-kadang sekolahnya biasa, ketika pas ngajinya itu ada perbedaan, peningkatan juga. Oh gitu. Ini yang luar biasa juga nih. Jumlahnya buat Ramadan juga meningkat kalau Ramadan. Jumlah ada dari luar itu ada, tapi nggak banyak. Yang paling banyak juga santri internal sendiri yang memang ada di situ. Gini. Gus, kalau bicara soal Pondok Nglawak ini memang kita sangat banyak kita, artinya umat Islam khususnya kaum Nahdiyin ini memahami, mengetahui adalah Yai almarhum Yai Fatah, tentu begitu. Kemudian Yai Fatah, kemudian di zuriyah berikutnya adalah Yai Jalal maksud saya, Jamaluddin ya, Mbah Yai Jamaluddin Abdullah. Itu yang kemudian ada Gus Qadir dan juga ada Gus-Gus yang lain yang Gus-Gus sudah sepuh gitu. Betul. Nah, ini tentu ada pondok yang berbasik yang latar belakang panjang dengan sejarah sendiri dan seterusnya, sejarahnya juga sudah luar biasa, sudah banyak orang tahu. Betul. Bagaimana Pondok Nglawak itu. Nah, sekarang ini yang ada adalah Gus-Gus yang masih muda, terutama jenengan. Usia jenengan itu sama saya jauh loh. Jenengan paling usianya 30 berapa? Saya mungkin nggak jauh juga. Saya karena Abdul Wahab itu kan karena tafaulan dengan Mbah Yai Wahab Hasbullah. Betul. Mbah Yai Wahab niku sedo kula lahir. Tapi mungkin tidak jauh 1 hari 2 hari. Mbah Yai tahun 1971. Karena mungkin saya kan happy sering dengan anak-anak aja kan awet muda. Kalau begitu sekarang ya sudah sekitar 50 lebih. Betul. Masa Gus? Dan banyak orang yang mungkin tidak percaya. Banyak gitu ya? Bahkan saya anggap itu guru bantu nih guru praktek. Tapi mungkin karena mungkin gen. Abah saya juga seperti itu. Jadi Mbah Yai Jamal itu 94 tapi yo tetap alhamdulillah. Semoga itu baru juga semua. Saudara dari Abah berapa yang kagum? Ya, atau semuanya? Saya Yang dari Abah? Saya
Saya 7. Saya 7. Kalau ya 7. Saya yang nomor 6. Nomor 6. Ya, saya nomor 6. Yang laki-laki sebenarnya banyak juga yang atas-atas Yang kakak-kakak. kebetulan memang ngelawak itu mungkin sudah takdirnya Allah. Ini memang sedikit yang dari yang punya anak laki-laki. Saya aja itu cuma 2 dari 7 bersaudara. Kakak saya itu 5 niku perempuan semua. Bahkan yang fenomenal itu ya Qadir. 8 itu perempuan semua. Gus Qadir itu Betul, 8 itu perempuan semua. Ya, sisi lain alhamdulillah. Nah, ini sebagai juga karunia, juga mungkin juga tantangan. Mungkin di sisi itu mungkin ibadahnya. Aja. Masa akan menggugat kan nggak mungkin. Iya. Kita dinikmati aja. Kalau kakak yang laki-laki tadi kemana? Sekarang ada di Malang karena mengikut istri di sana. Sudah purna, sudah tugas, cuma mengikuti istrinya di sana. Jadi kalau bicara ngelawak kan yang banyak kita tahu memang Gus Qadir sudah sejak lama dan itu usianya sudah lumayan sepuh ya dengan kondisi kesehatan beliau sekarang. Betul. Yang ada tentu dzurriyyah yang lain calon menantu, yang putra kan kelihatan jenengan ini. Iya betul. Ada Gus Ham juga ya sebenarnya ya. Nggih, Pak Alek Ham lah, Pak Alek yang sebagai adik dari Qadir. Nah sekarang di pondok jenengan Gus, di usia jenengan seusia sudah 50 ya. 50 lebih nih. Saya kira masih karena 40 ya. Happy terus itu kan dengan anak-anak happy. Tapi masih tetap banyak saya. Iya betul. Sering liwatan dengan anak-anak guyonan, mungkin itu. Nggih. Ya, anak-anak di pondok lebih ke Al-Qur'an atau lebih ke ngaji kitabnya yang ada di pondok? Yang dengan ada sebutan sendiri di pondok jenengan? Jadi kalau ngelawak niku sebetulnya komplit nih. Ada Qur'annya ada sekarang, ada diniyahnya, ada kitabnya, kemudian juga pendidikannya, formalnya juga ada, madinya juga ada, bahkan dari tingkat yang awal, sanawiyah sampai ke tingkat tinggi. Artinya komplit. Ini kan suatu hal yang luar biasa juga, memungkinkan kita untuk mengembangkan. Itu. Nah, tapi itu dari sisi ini ya, dari sisi komunitas di Ngelawak, artinya dari sekian banyak lembaga yang ada itu. Kalau melihat lebih khusus lagi ke yang jenengan kelola, Gus? Jadi yang selama ini setiap hari karena Ngelawak itu kan ya pas dari historis sejarah bahwa ketika Pondok Ngelawak juga pendidikannya salaf itu menginduk kepada Tebuireng karena Mbah Yai Allah Yarham Mbah Abdul Fatah itu kan alumni Tebuireng, bahkan ada yang mengatakan santri kinasihnya Hadrul Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Maka juga mengibat kepada Tebuireng sisi pendidikannya, klasikalnya. Jadi ketika mulai awal-awal itu kemudian sudah 1939 berdirinya. Kemudian tambah santri, ada klasikal, itu sudah ada sanawi, ada klasikal. Dari mulai awal sifir, ada ibtidak, terus sanawiyah, tapi niki salaf. Dan itu berkembang, bahkan saya pernah mendapatkan cerita dari ibu saya, dari nenek saya itu sampai pernah 900 santrinya. Niku juga banyak yang dari luar, cuma yang mungkin tidak banyak. Niku berkembang sampai 900 ketika itu. Dan banyak santri alumni yang dari pelosok-pelosok Jawa, dari Nganjuk, dari luar Nganjuk juga. Bahkan pernah ada yang dari Brunei kalau nggak salah, itu pernah ada. Artinya kan sudah berkembang luar biasa. Dan umurnya mungkin sudah 70 berapa tahun nih, hampir 1 abad mungkin masuk ke arah ke sana, lebih dari setengah abad. Nah ini kemudian ketika niki nyun sewu, ini saya cerita agak panjang secara histori. Setelah itu kemudian karena kondisi Mbah Fatah, karena dulu kan tidak hanya sebagai figur kiai mengaji, tapi beliau kan juga pejuang pendidikan, bahkan Nganjuk dengan Mbah Ghazali Krempang ini kan juga di NU ini luar biasa aktifnya, bahkan masuk DPR GR. Jadi beliau kan berjob tidak hanya memang seperti itu pondok kan, tidak hanya dalam pendidikan tapi juga dalam masalah pemberdayaan sosial, juga kemudian masalah pendidikan kebudayaan. Maka ini kondisinya yang mungkin sudah agak
sepuh dan sakit sekitar tahun 1968 kira-kira. Ayah saya kebetulan sebagai pegawai Kemenak ya, Depak ketika itu, dan menjadi mungkin asalan berapa di Jawa Timur, pendais lah. Jadi apa saya, Mbah Jamal, itu pendais. Saya masih ingat kantornya di Raja Wali, Jalan Raja Wali, Surabaya. Itu yang kemudian melihat karena putra-putranya Mbah Yai Kodir terutama yang betul asli putra itu masih di Surabaya, masih menimba ilmu. Terus Abah saya masih di Surabaya ketika itu, terus mengusulkan bagaimana pondok ini kemudian sekolahnya, pendidikannya kemudian dinegerikan. Itu awalnya Mbah Yai saya dengar cerita itu memang nggak mau, tapi agak lama jawabannya itu. Bahkan santri-santri sepuh itu, ini ada sejarahnya, itu memang setengah demo dengan kebijakan itu. Jangan sampai kemudian ini betul kok pondok dinegerikan, nanti bagaimana ke depannya, pengajiannya bagaimana. Tapi karena kondisinya sudah agak drop, itu tahun 65-an, maka kemudian diterima dan di SK-kan tahun 68 itu. Nah kemudian berubah menjadi MTSAIN yang sanawiyah, yang aliyah menjadi MAIAIN, itu 68. Dan tahun 69 Mbah Yai Fatah Mang Sedo Lafa. Fatah itu Sedo pun tahun 1969, tapi setahun setelah dinegerikan. Jadi yang kira-kira yang dibayangkan Abah saya itu memang seperti itu. Kemudian kalau Abah jenengan Mbah Jamal tahun 2020 ke tahun kemarin nggih. Itu jenengan masih baru kemarin. Baru kemarin nggih, belum lama. Sejak belakangan agak sakit, jenengan sudah sering disuruh misalkan badali atau ngaji itu. Saya kembali dari pondok nggih, dari Malang niku tahun akhir 1999 Pak Sofan. Tahun 19 dan itu langsung saya diserai tugas. Jadi langsung saya membantu Abah saya dalam pendidikan, langsung ngaji terjun dan diserai langsung memegang Madin. Terus Direktur Madin, agak keren. Direktur Madin, sama anjungan direktur. Niku 99. Jadi masuknya mungkin tahun 2000 niku langsung sampai sekarang. Tapi mungkin 24 tahun saya memegang pendidikan, terutama Madinnya. Dia mengurus Madin itu dari awal. Ini memang luar biasa. Jadi pengalaman saya. Belum nikah pada saat? Belum, nikah 2005. Menikah 2005. Jadi kalau pada saat Abah Jamal itu Sedo, jenengan sebenarnya dari sisi manajemen pondok sudah tidak kaget sebenarnya. Alhamdulillah sudah tidak kaget, sudah biasa, sudah lama di Pasrai. Alhamdulillah. Dan tidak hanya di pondok, di masyarakat Abah saya juga langsung dimasukkan di MIJI, di RMI langsung, bahkan 2 periode, mulai tahun 2002. Nanti mendampingi Gus Basit sebagai sekretaris. Ini yang yang penting karena tidak sedikit ya Gus-gus itu kecilnya memang mungkin di rumah kecil, begitu agak besar dipondokkan agak jauh. Begitu abahnya sudah agak sepuh, terus ini suruh pulang, kon ganteni mendadak. Kalau siap kaget. Banyak fenomena seperti itu. Lebih lama betul bersama Abah maksud saya. Betul. Kebetulan juga ketika di pondok, kebetulan nih ya, itu mungkin juga napa ya. Barokahnya juga saya mondoknya itu di kiai yang betul-betul dengan karakter yang lawak. Kiai saya itu kan tegas, berjuang, ya betul-betul nyetak santri itu memang luar biasa. Sehingga yang tidak aneh saya ketika saya sudah, dan ketika di pondok yang di Malang kebetulan Pak Sofan, saya tidak dididik ngaji saja, tapi juga di masyarakat. Suruh ngaji, suruh di mendidik anak-anak PPQ dan di Madin, kemudian mengisi muslimat, itu biasa. Dan tidak hanya saya. Jadi ketika di pondok yang saya mergosono itu, ketika anak itu masuk, itu dengan masyarakat sudah dikatakan ustadz. Jadi masuk satu hari sudah ustadz. Karena mereka itu memang harus ada kewajiban untuk mengajar masyarakat. Dan ini alhamdulillahnya ketika saya di ngelawak biasa. Jadi tidak begitu banget kagetnya.
Abah sudah situ Nggih. kira-kira sudah 3 tahunan lalu. Betul, Ibu betul. juga demikian. Betul. Terusan sekarang ini keberadaan jenengan itu seperti di sebuah apa ya, pondok atau ini yang harus di ini sendiri maksud saya sama istri tentunya. Nggih. Ada rasa beda gimana? Tentu ya, tentu begini Pak Somati, memang bagaimanapun orang tua kan meskipun dari awal sudah dilatih untuk mandiri, Ya. bagaimana menyelesaikan masalah juga tetap orang tua itu kan yang mendampingi saya. Jadi ketika dan siapapun juga sama, ketika beliau itu pergi kita kan kehilangan. Ya. Tapi kita harus namanya apa? Move on. Move on, dan kebetulan saya juga tidak sendiri, ada keluarga, meskipun tidak langsung berkecimpung di dalam pesantren, niku juga tetap membantu semua, kemudian mendukung. Yang paling penting mendukungnya itu. Ya, itu Komunikasi, ya. Tidak betul. menetap di situ Ya. setiap harinya. Dan dukungan tidak harus kemudian dalam bentuk ikut mengajar, tidak, mungkin materi atau mungkin bantuan, bahkan doa itu yang paling penting. Ya, 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 ya. Dan kebetulan di Ngelawak itu kan saya kan ada katakanlah apa ribat atau pondok kecil nggih. Terus dibesarkan ada pondok Ngelawak, Mutlal Ula. Jadi saya kan pondok bagian dari pondok Ngelawak. Jadi tidak semuanya sendiri, ada di pondok-pondok yang kemudian menyatu. Ya Kodir juga ada pondok, kemudian Gusham, kemudian itu sama-sama. Oh, Ya, ada pondok-pondok yang ya, lain, ya. kemudian mungkin ketika sekolah juga sama, dan dininya madinya juga sama. Ada yang apa mungkin kegiatan yang sifatnya bersama dari pondok-pondok yang Betul, betul ada seperti Ada ya? Madin. Nah. Madin itu bersama, jadi semua komplek itu satu Madinnya. Oh, Kemudian sekolahnya jelas ada negeri MAN, Ya. ada MAM, ada MTSM, ada negeri, ada Sutaim, itu juga satu. Kemudian ada kegiatan seperti Muhammadoroh, kenapa belajar untuk pidato. pidato, ya. Ada kemudian kiroah, ini juga sama-sama. Oh, gitu. Jadi tetap dalam satu keluarga besar pondok Miftahul Ngelawak. Mustaqbal lawak. Ya, ya, ya. Itu yang ini yang ada artinya di dalam kondisi apa namanya situasi masyarakat yang perkembangannya tidak sama dengan Betul, betul. Nggih. abah-abah atau Nggih. mbah Nggih. yai dulu tentu Nggih. konsep seperti ini penting Betul, betul, betul. untuk bisa dilakukan. Kalau ada yang agak beda, mungkin ada kelebihan lebih ya, meskipun mungkin kadang mungkin jenengan Gus Agung nggak mau bilang nilai saya lebihnya gini dibanding enggak, bukan maksud saya itu. Mungkin ada apa yang menurut jenengan bisa banggakan atau jenengan ini baguslah di tempat saya sehingga saya kelola seperti ini. Kalau di Ngelawak ini berbicara makro di Ngelawak, tidak hanya pondok saya. Ngelawak itu kan karena kebetulan karena memang ada sekolah negerinya. Ya. Jadi di situ ada negerinya semua. Ini kan seperti yang ada di Tambak Beras, ada di Denanyar juga sama. Kemudian di mana niku di Mojoagung, di mana bukan Mojoagung ya. Di Teburung juga ada mungkin. Nanti negeri itu kemudian menjadi bagian dari pondok. Jadi ada kelebihan. Jadi tetap bahkan ketika dinegerikan itu ada evolusinya antara pondok dengan Kamenak. Dan hal ini adalah madrasah aliyahnya. Hubungan MOU bagaimana bahwa madrasah negeri ini tetap punya hubungan. Ada MOU-nya, tetap ada kepala penggantian guru, harus ada izinnya dan seterusnya. Sekalipun ini sudah menjadi sebuah jaringan atau menjadi wilayah kelola, Iya betul, Kamenak, betul. tetapi dalam hal ini yayasan atau pondok Betul. itu tidak terlepas begitu saja. Tidak terlepas. Ada kesepakatan yang Ada kesepakatan. Termasuk komitenya semua juga dari keluarga dalam pondok masuk. Niki kan yang sisi lain juga tentu ada masalah. Karena kan bagaimanapun ketika ada kelebihan itu tentu ada sesuatu yang masalah. Contohnya seperti ketika Pak senang banyak anaknya banyak dia mendirikan pondok, sisi lain itu nanti juga ada masalah. Ketika nggak punya anak juga keturunan juga dia masalah. Dunia kan seperti itu. Iya. Artinya kondisi yang ada seperti itu kan bagus ya. Betul, betul. Artinya kesatuan antara keluarga, kemudian
dengan lembaga yang Betul, formal. betul, Kemudian meskipun banyak pondok di sana, ya. ada ciri khas tersendiri yang pondok yang bisa dikelola. Pondok saya Al Halim ini ada khususnya, kebetulan ya tidak jauh Mas Suman, karena istri saya itu kan berangkat dari latar belakang yang salah betul. Saya ingat, saya ketika itu kan pokoknya saya punya istri itu harus yang betul membantu saya, terutama dalam masalah pendidikan pengajian. Karena saya melihat kalau kan dari sisi formal madrasah kan sudah kuat, Ya, sudah mapan, sudah cukup lah. sudah cukup. Maka harus ada sisi lain yang niki salafnya pengajiannya. Karena bagaimanapun pondok ngelawak kan berangkat dari pondok salaf. Maka ini harus yang dikuatkan. Saya berpikir ketika itu bagaimanapun kalau pondok niku kalau keluar dari jalurnya ini bahaya. Maka awal jalurnya itu yaitu bahaya yang betul-betul tafakuh, ngaji, salah ini harus dapat dipertahankan. Maka kebetulan istri saya itu dari situ alhamdulillah ya syukur dan ada tahfidnya. Beliau kan juga alumni dari Pondok Kencong Kediri, tahfidz juga niki ada tadi kitabnya juga Qur'annya juga. Iya mungkin dari sisi yang mungkin agak lebih lah, tapi juga sama saja semua. Artinya itu bisa diperkuat di intern pondok jenengan. Iya betul. Ya betul. Halim itu bahwa ya tahfidnya ada ibu, artinya ada istri jenengan, kemudian yang kitab salafinya jenengan sendiri, misalnya seperti itu kan. Ya penting untuk betul. Ini ujung tombaknya lah. Betul, tantangan juga ini. Betul. Kesulitannya kalau perkembangan terakhir ini belakang apa? Kalau soal ngaji begitu. Kesulitannya begini, dari ketika awal 2000 saya melihat, saya perhatikan itu karena anak-anak awalnya itu kan ternyata emang niatnya lebih besar itu untuk sekolah. Ini yang kemudian bukan mondok. Saya lihat bahkan awal itu ketika pondok belum libur, sekolah niku libur, itu akhirnya banyak yang sudah samburan. Itu awal seperti itu. Terus diniyah mungkin ulangan itu apa kok tidak diniyah ujian ini yang kemudian saya kuatkan awal itu. Jadi betul. Mereka itu karena memang motif utamanya sekolah, sehingga ya segala sesuatunya kalau ada agenda sekolahan yang ini pondoknya terabaikan. Niki yang sisi yang katakan kan ada sisi yang kan ada sesuatu yang kurangnya. Ketika dinegerikan tapi sih belum dikuatkan ke pondoknya sehingga anak-anak yang santri itu kan menjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah niki tahun 20 tahun ini belakangan alhamdulillah saya berkuat. Jadi saya tetap saya himakan bahwa di pondok itu ketika mondok maka sekolah juga katut. Maka jangan diniatkan kemudian sekolah saja, tapi juga mondok, termasuk kitabnya, termasuk diniyahnya. Sampai sekarang ini berjalan alhamdulillah niki juga. Bahkan mereka ketika seperti Pondok Ramadan yang tadi ini saya sebutkan semangat. Bahkan ketika libur itu mereka tidak iya. Yang luar biasa Pak Suphan ketika ada Covid itu kan sekolah sudah libur semua, dini sudah libur semua, sekolah pondok formal, pondok ngelawak saya masukkan. Bayang saya kan itu, ini bubar ini. Ternyata tidak. Gitu. Dan ini kan fenomena yang luar biasa. Dan tidak hanya ngelawak, pondok Krempan juga sama itu santrinya muda semua. Ketika pendidikan pasca Covid itu drop semua, pondok-pondok kan terboyot juga, termasuk ngelawak. Ini yang saya menekankan. Saya ingin berbicara dengan teman-teman, dengan pengurus, dengan keluarga bahwa pondok itu harus kuat. Di pondok di atasnya, pondok itu diumpamanya sebagai ibu yang melahirkan sekolah-sekolah. Jadi namanya sekolah, madrasah man harus ingat ibunya, jangan balelo, jangan apa namanya itu kan tetap ingat bagaimanapun ada sejarahnya seperti itu. Ini yang tiap hari ini saya terus komunikasi dengan mereka dengan lembaga pendidikan yang lain. Ini yang penting. Ya, itu penting untuk bisa dilakukan karena memang yang keberadaan anak-anak meskipun ya anak-anak yang sekolah secara formal tidak kesemuran ada di pondok. Betul. Tapi paling tidak anak yang di pondok itu memiliki nilai lebih ya, dia memiliki motivasi lebih dibanding yang lain. Betul. Gitu. Karena dia juga ingin di pondok formalnya juga. Terbukti Pak Subhan, nanti anak-anak yang di pondok itu kan karena biasa dengan karakter, biasa dengan mungkin
dengan aturan nanti pulang niku jam 3 jam 4 sore diniyahnya jam 4 jam 4 jam tengah 5 nanti malam harus ngaji lagi. Mereka menjadi kuat, tegar, dan banyak ketika kegiatan yang di sekolahan itu diakui oleh di lembaga-lembaga pendidikan. Mereka yang ada acara yang mewakili banyak yang pondok, olimpiade, lomba-lomba itu kan anak pondok karena sudah biasa. Jadi bagaimanapun juga lembaga mempunyai mendapatkan kemanfaatan. Ini yang saya penting, jadi jangan sampai kemudian pondok juga sisi lain, wah jangan tidak terus semau gue lah, tapi juga memberikan sesuatu gift atau apa yang bisa diberikan kepada lembaga. Ini yang terbaru Pak Subhan, di Sanawiyah juga ada lembaga tahfidnya baru. Niki yang tahfidz sanawiyah kelas 1, 2 tahun niki harus mondok di Lawak. Gitu. Ada 2 kelas ini alhamdulillah. Ya, ini karena itu mengiringi pentingnya keseimbangan, betul. Pentingnya kebersamaan maksud saya. Ketika di lembaga pendidikan formal ada program dan itu sebenarnya ya mungkin saja mau di-cover sendiri, tapi kalau ada pondok yang lebih spesifik mengelola itu kan lebih baik itu di-coverkan di situ. Karena saya sering menekankan kepada lembaga dan yang lainnya bahwa pondok itu kan yang ada tabaruknya, barokahnya. Jadi nggak semata-mata apa nanti mengejar apa, tapi ada barokahnya. Itu menang kita kan di situ. Dan saya mencontohkan sekolah yang bukan dari pondok itu ya biasa, tapi yang di sini dan dilihat bagaimana alumninya itu sudah mengawal itu kan luar biasa di Kalimantan di mana-mana, bahkan di Nganjuk yang tahu yang di Indonesia itu perusahaan itu kan tetap berbeda dengan mereka yang tidak pernah mengenal pondok. Ya betul. Nggih, Gus. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Gus Adun di kesempatan kali ini. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama, terima kasih Pak Subhan. Sama-sama. Agenda pondok di alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah padat sampai malam jam 11 ini. Tengah 11 nih, tengah 11 jam 11. Mungkin ada pesan kepada pemirsa? Terima kasih kepada pemirsa Nahdiyat. Alhamdulillah saya ucapkan juga selamat puasa dan kita isi dengan hal yang bagus, yang baik, termasuk yang mungkin yang paling penting adalah bagaimana puasa niki Ramadan ini digunakan untuk hal yang manfaat dalam hal bentuk thalabul ilmi, bentuk apapun. Karena di pondok itu bagaimanapun maka mencari ilmu apapun dimanapun, seperti podcast begini, lihat YouTube kan juga sama. Itu nilainya kan untuk mencari ilmu kan luar biasa dibanding ibadah yang lain. Tapi yang saya ini agak melucu karena ngelawak kan kalau tidak lucu kan tidak. Saya punya teman, saya kalau untuk jamaah itu kurang ikhlas saya ngaji. Kenapa ikhlas? Tidur. Saya tidur itu ikhlas. Ya alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Gus Adun atas khazanahnya, wawasannya, maksud saya bincang-bincang kita. Tentu kita berharap cerita-cerita dari awal Gus Adun dipasrai oleh Abang untuk menggantikan ngaji, untuk memimpin diniyah dan di masyarakat ini betul-betul sejarah penting dalam regenerasi sebuah pondok mungkin seperti yang ada di Ngelawak itu. Dan pemirsa, itulah cerita yang bisa kita ambil sebagai contoh, sebagai uswah bagi kita semuanya, di mana pengelolaan sebuah pondok memang butuh ketekunan, butuh ilmu dan juga butuh keterampilan tersendiri. Dan itu apa yang menjadi cerita atau apa yang disampaikan oleh Gus Adun semoga bisa menjadi uswah bagi kita semuanya. Saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Gus Adun undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.